Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Riawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengolah data penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Nah, tentu yang pertama kita persiapkan adalah aplikasi Smart PLS itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tabulasi data dari hasil penelitian yang kita lakukan di lapangan. Oke, baik. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu tabulasi datanya. Ini adalah contoh tabulasi data hasil penelitian dengan kerangka konseptual dari tabulasi data ini adalah seperti ini ya. Jadi ada 3 variabel di sini yang nantinya kita akan olah datanya, yaitu modal manusia sebagai variabel X, kemudian kemampuan inovasi sebagai variabel Y1, kemudian kinerja UMKM sebagai variabel Y2. Artinya kerangka konseptualnya adalah ada satu mediasi ya, yaitu kemampuan inovasi. Itu modal manusia melalui kemampuan inovasi itu mempengaruhi kinerja UMKM. Kemudian ini pengaruh langsungnya, modal manusia berpengaruh secara langsung terhadap kinerja UMKM. Nah, tentu tujuan dalam pengolahan data atau penelitian ini nanti yang pertama adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh modal manusia terhadap kinerja UMKM. Kemudian yang kedua untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh modal manusia terhadap kemampuan inovasi. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM. Nah, nanti juga akan saya tunjukkan apakah variabel mediasi atau kemampuan inovasi dapat memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja UMKM. Nah, dalam langkah-langkah pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS, nanti yang kita uji adalah uh, seperti di uh, materi berikut ini. Yang pertama adalah kita menguji outer model ya. Outer model di sini apa saja yang kita uji? Yang pertama adalah validitas konvergen, itu mengukur seberapa baik indikator-indikator dapat merepresentasikan variabel. Nah, di sini dilihat dari nilai loading factor ya. Jika dianggap valid itu lebih dari atau di atas dari 0,70 itu dianggap valid. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari AV-nya ya, average variance extracted ya. Nah, nilai AV-nya itu di atas 0,5. Jadi jika nilai AV-nya di atas 0,5 itu maka dianggap semua indikator itu dapat dianggap valid. Kemudian yang ketiga adalah validitas diskriminan. Nah, ini mengharuskan nilai loading factor untuk setiap indikator lebih besar dibandingkan dengan nilai cross-loadingnya atau menggunakan Fornell-Larkin ya kriteria sebagai alternatif. Ada juga reliabilitas diukur dengan composite reliability ya. Ini terkait dengan reliabilitas diukur dengan composite reliability dan Cronbach alpha. Nah, nilai CR-nya itu diharapkan lebih besar dari 0,70. Kemudian dan Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60. Itu menunjukkan reliabilitas yang baik. Nah, kemudian selanjutnya kita uji inner model ya. Kita melakukan uji inner model. Jadi ada dua jenis pengujian, outer model dengan inner model. Nah, inner model di sini adalah yang kita uji adalah yang pertama dengan melihat nilai R-square, ya nilai R-square-nya. Pertama plate coefficient, kemudian nilai R-square, kemudian nilai goodness of fit atau GOF-nya ya, nilai cocokan keseluruhan.
model dengan data. Nilai OF yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Ini adalah berkaitan dengan urutan-urutan pengujian dari aplikasi Smart Balance. Baik, untuk lebih singkatnya, kita langsung saja praktek di aplikasi Smart Balance-nya untuk melakukan pengolahan data. Nah, yang pertama adalah seperti yang saya katakan tadi bahwa siapkan dulu tabulasi data, ya, tabulasi datanya. Nah, ini adalah simbol ya. Jadi kalau misalnya ini adalah simbol dari indikator-indikator dari variabel dari setiap variabel yang kita teliti. Misalnya adalah HM1, HM2, HM3, HM4. Berarti ini adalah berkaitan dengan modal manusia, the human resource ya. Ini modal manusia 1, human resource 2, 3, dan 4 ya. Ini indikatornya. Jadi kalau misalnya 4 indikator berarti HM1 sampai 4. Nah, ini begitu juga pada kemampuan inovasi, ini juga ada 4 indikator. Nah, juga terkait dengan kinerja, itu 4 indikator juga. Nah, kemudian setelah kita tabulasi datanya, nah, kita save, ya bentuknya adalah tipe save-nya dengan CSV ya, atau koma delimited. Ini save tipe as-nya. Nah, biasanya kan kalau misalnya sebelum kita save itu biasanya Excel workbook ya, workbook model save tipe as-nya. Tapi save as tipenya. Kemudian kita rubah untuk digunakan untuk support terhadap aplikasi Smart Balance-nya, maka kita harus rubah dalam bentuk CSV. Nah, kemudian setelah kita simpan, lalu kemudian ini kebetulan saya sudah simpan dengan save as tipenya adalah CSV. Kemudian setelah itu, nah kita buka aplikasi Smart Balance-nya ya. Ini kita buka. Kemudian di sini ada keterangan new project ya, ada new project. Berarti kita klik new project-nya. Ini saya tulis ini latihan ya, latihan latihan uh, olah data ya. Nah, kemudian oke. Nah, ini ada kemudian di sini ada tertulis double klik ya, double klik to import data. Berarti kita klik 2 kali. Ini kemudian kita cari data penelitian tadi. Ya, ini ya, data penelitian yang sudah tersimpan dalam bentuk CSV tadi. Kemudian open. Nah, kemudian ini kita oke saja. Kita kemudian bersama saja. Oke. Nah, ini kemudian muncul eh, papan informasi seperti ini. Lalu kemudian kita klik lagi yang gambar ini 2 kali. Nah, muncul di sini indikator-indikator ya. Ini kalau misalnya tidak muncul indikator berarti ada masalah di situ ya, ada permasalahan. Nantinya akan diperbaiki. Terus ya. Tapi kalau misalnya biasanya muncul masalah itu karena ada kesalahan ya, kesalahan masukan angka. Biasanya itu kalau misalnya datanya itu menggunakan angka koma, itu biasanya simbol komanya yang salah. Jadi ini perlu diteliti. Karena terkadang dia tidak baca aplikasi Smart Balance dan data yang kita input atau kita import ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menggambar ini ya, kita gambar kerangka konseptualnya itu sama dengan yang ini. Sama halnya seperti ini. Nah, kita gambar. Ini cukup kita memblok saja eh, masing-masing indikator ya. Kemudian kita tekan kiri, tahan, kemudian pindahkan sini. Ini sudah muncul sendiri ya. Kemudian sama juga untuk kemampuan inovasi kita tempatkan di sini. Lalu kemudian ya, kita tempatkan di sini. Jadi, nah, kita atur supaya
bagus kelihatannya tampilannya. Ini kita tinggal klik kanan, kemudian kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Oh ini. Setelah itu kita ini kan masih nama variabel adalah latent variabel 1, latent variabel 2, sampai latent variabel 3. Kita rename ya, kita klik kanan saja, kemudian kita rename. Nah, tergantung sesuai dengan nama variabel yang dalam penelitian kita. Misalnya variabel modal manusia ya, sesuai dengan uh, nama variabel dalam penelitian kita. Ini adalah kemampuan inovasi. Kemudian selanjutnya kinerja. Oke, ini sudah ada nama variabelnya. Tinggal kita hubungkan masing-masing variabel ya. Ini kita gunakan connect, ya ini anak panah yang ini. Terus kemudian kita klik sini, kemudian kita klik lagi di sampai pada klik kemampuan inovasi. Kemudian kita hubungkan lagi kemampuan inovasi ke kinerja UKM. Ini sudah biru berarti menunjukkan bahwa sudah ada hubungan. Terus kemudian kita luruskan. Oke, kita anggap saja lurus. Lalu kemudian ini kan sudah terbentuk ya. Ini sesama dengan variabel kerangka konseptual yang ini. Jadi langkah selanjutnya adalah langsung kita uji ya. Cara mengujinya adalah tinggal klik calculate ya ini ya, calculate ini. Kemudian pengujian pertama adalah untuk menguji outer model. Nah, dengan menggunakan PLS algorithm ya, yang ini kita klik. Kita tidak usah merubah di sini, kita langsung start calculation. Ini. Nah, pertama adalah syarat wajib untuk melihat atau untuk melanjutkan di tahap pengujian selanjutnya adalah uh, setiap indikator dari variabel yang kita teliti harus valid. Maka cara melihatnya adalah dengan menekan atau melihat auto loadingnya. Ini sesuai dengan tahapan pengujian yang ini ya. Sesuai dengan tahapan pengujian. Yang pertama adalah validitas convergent, yaitu dengan melihat nilai auto loading faktor. Nah, nilai auto loading faktornya itu harus lebih besar dari 0,70. Nah, ini kita lihat output dari Smart PLS-nya itu sudah di atas 0,70 semua. Ya, 0,70 semua. Artinya bahwa semua indikator dalam penelitian ini dianggap valid, adalah valid ya. Di mana nilai loading faktornya itu di atas 0,70 atau 0,7. Nah, ini berarti untuk dari segi auto loading, dari segi faktor loadingnya itu adalah valid. Nah, kemudian yang kedua adalah kita lihat pengujiannya. Tahap pengujian selanjutnya adalah dengan melihat nilai AV-nya, ya, nilai AV. Nah, cara melihat nilai AV-nya adalah kita oke, kita lihat nilai AV-nya itu sudah di atas 0,5 ya. Dimana syaratnya di sini adalah harus lebih dari 0,5. Kalau kita lihat nilai AV-nya itu sudah di atas 0,5. Berarti ini menunjukkan bahwa dari segi average variance
illustratifnya itu sudah dianggap valid ya dari segi AV-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita lihat juga validitas diskriminan. Validitas diskriminan itu kita lihat dengan menggunakan ini ya, diskriminan validity. Nah, di sini ada banyak kriteria alat ukur yang digunakan dalam diskriminan validity. Yang pertama adalah dengan menggunakan Fornell-Larker ya, kriteria. Uh, Nah, cara membaca dari diskriminan validity dengan menggunakan Fornell-Larker ini itu adalah ini ya, kita lihat penjelasannya dari diskriminan validity, yaitu mengharuskan nilai loading factor untuk setiap indikator lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loadingnya atau menggunakan Fornell factor function. Nah, caranya adalah kita lihat, misalnya untuk kemampuan inovasi kan ada 3 variabel ya. Kemampuan inovasi, nah ini harus lebih kecil ya, harus lebih kecil dari kinerja UMKM, nilai dari ini ya. Kemudian harus lebih kecil dari 0,998. Ternyata di sini lebih besar ya. Artinya bahwa 0,998 itu lebih besar dari, sorry, lebih kecil dari 1000 ya, 1,00. Nah, sedangkan di modal manusia itu masih lebih eh, besar dari 0,998. Artinya, di kinerja UMKM dari segi diskriminan itu diskriminan validity itu belum dianggap validitas ya, valid. Nah, ini biasanya uh, permasalahan nanti di sini. Kemudian dari kinerja UMKM ini sudah dianggap ini sama juga ya, 0,998. Ini harus lebih kecil lagi ya. Ini harus lebih kecil lagi, artinya lebih kecil dari 0,998. Tapi kenyataannya tidak. Ini malah lebih besar. Berarti ini apa namanya, uji validitas ditinjau dari diskriminan validity itu masih tidak valid. Kemudian modal manusia itu sudah kita lihat modal manusia adalah di 0,934, kemudian 0,986, kemudian 0,985. Ini juga dianggap tidak valid jika dilihat dari diskriminan validity-nya. Nah, kalau kita lihat juga menggunakan cross-loading, ya, cross-loading. Nah, cross-loading kalau kita lihat dari cross-loading-nya, ini dianggap valid ya. Kita lihat ini. Kalau penjelasannya itu uh, kita lihat mengharuskan loading faktor untuk setiap indikator lebih besar dibandingkan loadingnya. Nah, ini sebenarnya nilai laten ya. Jadi kalau misalnya HM1 ini human resource apa sorry modal manusia. Modal manusia indikatornya ini. Jadi ada 4 indikator ya. Ini HM1, HM2, HM3, HM4. Nah, kalau kita lihat ini yang kita ukur. Jadi seharusnya kalau untuk diskriminan validity-nya itu harus lebih besar ya. Indikator dari masing-masing ini ya. Indikator ini harus lebih besar daripada kinerja UMKM, 4 indikator ini ya. Kemudian kemampuan inovasi. Nah, tapi pada data ini itu malah lebih kecil ya. Malah ini lebih kecil daripada data yang ini. Maka ini masih dianggap tidak valid ditinjau dari uh, diskriminan validity. Samanya juga kalau kita lihat kemampuan inovasi ini satu kemampuan inovasi 1, 2, 3, 4 ya.
ini sama, terus kemudian syaratnya adalah harus lebih besar. Ini harus lebih besar dibandingkan dengan yang kinerja UMKM dan kemodalan manusia. Tapi dari data ini ternyata dia masih ada yang lebih kecil, ada yang sudah lebih besar dan ada juga yang lebih kecil katanya. Kalau yang ini sudah masuk 0,96, 0,96, 0,998, malah ini lebih besar ya. Nah, 0,999, kemudian 0,987. Nah, ini juga terkait dengan kinerja UMKM ya. Sorry. Kinerja UMKM di sini 0,99 ya sama ya. Seharusnya dia lebih besar ya. Lebih besar. Ini banyak yang sama. Nah, kemudian ini juga malah nilainya sama. Nah, ini syaratnya untuk seharusnya dari cross loadingnya itu harus lebih besar dari variabel latennya. Kemudian kalau kita lihat, nah ini heterotride-nya, monotride, ini malah merah ya. Kenapa? Karena syaratnya ini adalah harus di bawah 0,9 ya. Nilainya adalah harus di bawah 0,9. Ini malah nilainya adalah di atas 0,9 semua. Jadi ini menunjukkan bahwa dari segi apa namanya validitas linear discriminant validity-nya itu tidak valid. Nah, ini bagaimana cara menanggulanginya? Ya berarti kita harus apakah menghapus, mengkat ya, melakukan atau mendelete indikator yang kita gunakan. Makanya dalam penelitian itu indikator itu minimal 4 ya. Kenapa minimal? Karena untuk mengantisipasi jangan sampai pada saat proses pengolahan data itu ada data kita yang tidak valid. Nah, sehingga kita bisa mendelete salah satu indikator yang dianggap indikator tersebut tidak valid. Yaitu, jadi karena di dalam syarat indikator apa jumlah indikator dalam penelitian itu adalah minimal 3. Jadi kalau misalnya sudah 3, kita tidak bisa lagi mendelete satu variabel. Nah, makanya untuk menjaga-jaga indikator itu tidak valid, maka minimal 4 indikator itu sebagai syarat yang apa namanya syarat yang bagus untuk uh, apa namanya untuk indikator setiap penelitian yang kita lakukan. Nah, kemudian karena apa namanya di dari segi konstruk reliability dan validity itu sudah valid, maka kalau saya itu saya menggunakan dua pendekatan ya. Saya yang pertama adalah autoloading, kemudian yang kedua adalah konstruk reliability dan validity. Selama itu sudah valid, maka saya bisa lanjut ke tahap pengujian selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah uh, kita melihat, kita menguji inner model ya, kita uji inner modelnya. Nah, menguji inner model di sini ya, kita lihat apa saja yang kita uji di inner model. Yang pertama adalah melihat koefisien determinasi, ini adalah atau R square ya. Kemudian kedua adalah uh, QF-nya. Kemudian yang ketiga ini Path coefficient ya. Path coefficient itu uh, kalau dalam uh, aplikasi SPSS itu sama kita menguji regresi ya, uji regresi linear berganda. Nah, caranya adalah kita kembali ke aplikasi. Nah, langkah pertama kita kembalikan dulu di latihan olah data yang ini ya. Kita kembali ke sini. Kemudian uh, calculate. Boleh juga kalau misalnya ini sudah diolah, ini kita ekspor saja ya, ekspor ke Excel. Gampang, kita tinggal simpan, start export, ya. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini misalnya kita mau simpan di mana. Nah, ini ya. Jadi ini cara untuk ekspor. Kemudian save. Nah, kemudian
selanjutnya adalah kita uji dengan bootstrapping ya, bootstrapping. Nah, tujuan dari pengujian bootstrapping ini adalah untuk menguji inner model ya. Ada coefficient, kemudian ada R-square, kemudian yang ketiga adalah hipotesis. Kemudian uji apa namanya mediasi ya, di situ ada semua. Nah, kita ulangi lagi ke calculate, kemudian kedua adalah bootstrapping, kemudian langsung saja ke start calculation. Nah, ini kita tunggu hasilnya seperti apa. Nah, ini ternyata ada yang tidak signifikan ya. Nah, ini. Untuk melihat signifikan tidak signifikan adalah kita tinggal klik path coefficient-nya. Nah, ini. Oh, ternyata di sini ada satu variabel yang tidak atau satu apa namanya? Satu hubungan ya, pengaruh yang tidak signifikan yaitu modal manusia terhadap kinerja UMKM. Ini ternyata nilainya adalah atau value-nya adalah 0,943. Ini lebih besar dari 0,05 sehingga ini dianggap tidak signifikan. Yang lainnya kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM itu signifikan yaitu 0,009. Modal manusia terhadap kemampuan inovasi itu nilainya 0,000. Artinya ini menunjukkan bahwa kemampuan inovasi mempengaruhi kinerja UMKM, kemudian modal manusia mempengaruhi kemampuan inovasi. Nah, itu adalah path coefficient-nya. Dari segi ini uji hipotesisnya. Kemudian bagaimana untuk menentukan nilai path coefficient? Itu adalah melihat original sampelnya. Ya. Ini 0,974, 0,9895, 0,026. Ini dengan menggunakan persamaan ya. Saya tunjukkan persamaannya yang saya gunakan itu adalah ini. Ini sama halnya ya. Ini simbolnya adalah seperti ini. Ini satu, ini nanti di ya. Kemudian ini satu. Ini ada dua persamaan karena ada dua y ya yang saya gunakan, yaitu persamaan yang ini modal manusia ke kemampuan inovasi, kemudian persamaan kedua adalah modal manusia kemampuan inovasi ke kinerja UMKM. Sehingga di sini ada kalau misalnya dalam SPSS itu Y1, kemudian Y2. Ini sehingga kita dapatkan persamaannya adalah seperti kita bisa gambarkan persamaannya adalah nah, kemudian untuk nilai-nilai yang ini kita ambil dari nilai original sampel. Ya, ini original sampelnya adalah yang ini ya. Nah, itu kalau misalnya kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM itu nilainya adalah 0,97 ya. Kemudian modal manusia kemampuan inovasi nilainya adalah 0,985. Kemudian modal manusia kinerja UMKM adalah 0,02. Jadi kalau tidak signifikan apa namanya nilai kontribusi variabel itu semakin kecil. Ya. Sama juga dengan tes statistiknya. Nah, selanjutnya kita lihat R-square-nya. Nah, specific indirect effect. Nah, kita lihat di sini adalah peran mediasi ya, peran mediasi. Modal manusia melalui kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM itu ternyata signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan inovasi itu dapat memediasi pengaruh modal manusia terhadap kinerja UMKM. Nah, ini adalah peran apa namanya pengujian peran mediasi ya, pengaruh modal manusia terhadap kinerja UMKM. Nilainya adalah 0,009. Nah, ketika dia tidak signifikan, itu berwarna merah di sini ya. Jadi Smart PLS ini sudah memberikan pembeda ya, memberikan pembeda yang apa namanya, yang di atas dari kriteria, misalnya standarnya itu adalah 0,05, di atas dari 0,05 maka
warna dari value-nya akan berubah menjadi warna merah. Nah, kalau misalnya berwarna hijau berarti dia masih di bawah standar yang ditetapkan. Nah, ini karena masih di bawah 0,05, maka warnanya berwarna hijau. Lain halnya kalau misalnya dia berwarna merah seperti pada pengujian pengaruh modal manusia terhadap kinerja UMKM. Itu nilainya adalah 0,943. Ini menunjukkan bahwa nilai 0,943 itu lebih besar dari 0,05. Oke, nah ini uji uh, ini ya mediasinya. Nah, ini. Jadi di Smart Palace ini tidak perlu lagi kita menguji path analisisnya ya, path analis apa namanya untuk menguji variabel mediasinya, tetapi sudah ada hasil pengujiannya untuk melihat apakah variabel mediasi itu mampu mediasi atau tidak, bisa mediasi atau tidak pengaruh X terhadap Y. Oke, kemudian kita lanjutkan di uh, R-square ya. Untuk R-square-nya kita lihat di Palace algoritmanya. Ini kita lihat di sini, klik di sini ada R-square. Nah, ini kita lihat R-square-nya adalah ini. Jadi R-square-nya ada dua ya. Ini kenapa ada dua? Karena kita lihat adalah yang pertama adalah modal manusia ke kemampuan inovasi. Ternyata nilai dari kemampuan modal manusia dengan terhadap kemampuan inovasi itu kontribusinya adalah sebesar 9 ya 97% ya. Sedangkan ini saat 100 ya. Ini kemudian modal manusia dan kemampuan inovasi terhadap kinerja UMKM itu ternyata 100 ya. 100. Ini berarti ini apa namanya? Sempurna ya. Karena uh, datanya apa namanya range atau interval dari pengujian R-square, nilai R-square ini adalah 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 mendekati 0 itu menunjukkan bahwa pengaruhnya lemah. Syaratnya adalah seperti ini untuk ya kalau R-square ya. Jadi R-square itu ini uh, semakin mendekati 1 itu menunjukkan pengaruh dari variabel itu semakin kuat. Nah, kalau semakin kecil berarti semakin lemah. Ini. Jadi itu nilai R square. Nah, kemudian kalau kita lihat model fit-nya, sini bisa kita lihat SMR-nya, kemudian G-square, nah ini sangat tinggi sekali ya. SMR-nya ini kemudian untuk G-square ini 48.049. NVI-nya itu 0,416. Kemudian untuk ya, jadi kalau dilihat dari fit modelnya itu nilai NFI ini harus ya sebaiknya atau standarnya adalah di atas dari 0,9. Nah, ini masih sangat rendah. Kemudian C-square itu diharapkan nilainya kecil. Ya, ini masih besar 4.849,664. Ini sangat besar. Jadi ini modelnya masih kurang fit ya atau tidak fit dari segi dilihat dari uh, nilai NVI-nya, kemudian dilihat dari cheese squad-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, biasanya dalam pengujian inner model ya untuk menguji uh,
inner model itu salah satu indikator yang kita gunakan adalah dengan menggunakan pengujian Q-square ya, dengan menggunakan alat uji Q-square seperti yang di ini uji Q-square atau Q pangkat 2 ya, di mana nilai Q-square-nya itu adalah uh, ini syaratnya adalah nilai uji Q-square nyatakan Q-square di atas 0 artinya variabel dan data bisa memprediksi model dengan baik. Sedangkan di bawah 0 artinya variabel dan data belum bisa memprediksi model dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan inovasi probability dengan nilai. Ini terkait dengan hasil pengujian. Kita kembali di uh, aplikasi Smart PLS. Kita kembali untuk mengolah data dengan mencari nilai Q-score-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik calculate lagi, kemudian yang kita pilih adalah blindfolding ya, blindfolding. Kita klik, kita langsung start calculation saja. Nah, ini kita lihat Q-score-nya adalah di atas dari ya, ya. Nah, Q-score-nya adalah di atas dari 0, di atas 0, di atas 0 ya. Berarti ini diprediksi model ya dapat apa namanya ketika Q-square-nya itu lebih besar 0 artinya variabel dan data bisa memprediksi model dengan baik. Ini adalah tahap-tahap pengujian dengan menggunakan Smart LS. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.